Halo jagoan, bertemu lagi dengan Mimin di channel Jagoan Film. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Di video kali ini, Mimin akan membahas drakor terbaru yang berjudul Latch on Me. Jadi mari kita kupas. Perlihatkan seorang pria yaitu Taeyong sedang memotret ketiga pria di hadapannya. Dia memandang ketiga pria tersebut, lalu berkata sungguh mengejutkan bahwa cinta pertamanya di antara ketiga pria tersebut. Flashback kedua tahun yang lalu, diperlihatkan suasana pagi hari di mana para siswa sedang masuk sekolah. Begitupun dengan Taeyong yang berjalan sendirian. Lalu ada seorang guru bernama Seo Hanbit menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai wali kelas serta mengajaknya bersalaman. Tetapi Taeyong hanya menjawab sapaan dan pergi tanpa menyambut tangan wali kelasnya. Tiba-tiba muncullah guru wanita yang menyambut tangan guru Sehonbit itu. Guru wanita itu berkata, anak zaman sekarang memang sering menghindari orang dewasa, tapi dia cukup aneh sehingga terkenal di kalangan siswa lainnya sebagai sukarelawan dari luar. Guru wanita tersebut khawatir padanya dan pernah bicara dengan Taeyong sekali. Tapi dia menjawab tidak butuh teman sama sekali. Kemudian ada dua orang siswa yang sedang berjalan di belakang Taeyong. Salah satunya berkata lelucon, aku tidak butuh teman, sehingga Taeyong pun mendengarnya. Lalu Taeyong berbalik dan bertanya adakah yang ingin mereka sampaikan kepadanya. Dia juga mengatakan agar mereka bicara dengan keras karena dia tidak bisa mendengarnya. Jika tidak, maka bicaralah dengan lembut. Salah satu dari mereka meminta maaf. Taeyong dengan kebingungan bertanya untuk apa dia minta maaf atas temannya. Sedangkan teman lainnya marah dan berkata karena dia itu temanku. Siswa tersebut juga berkata itulah sebabnya Taeyong tidak mempunyai teman. Kemudian diperlihatkan seorang siswa menghentikan Taeyong dan memberikan dompetnya yang terjatuh. Siswa tersebut berkata bahwa mereka sekelas lagi. Tapi Taeyong tidak pernah melihat siswa itu sebelumnya. Ada siswa lainnya menghampiri mereka dan bertanya tentang tugas menulis review konser. Taeyong yang tidak tahu sama sekali bertanya tentang tugas tersebut. Rupanya dia tidak ada di dalam grup kelasnya sehingga tidak tahu pengumuman tugas tersebut. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Taeyong. Lalu dalam hati Taeyong berkata, apakah ia baik-baik saja seperti ini? Saat makan siang, Taeyong duduk sendirian. Lalu ada siswa bertanya apakah kursi di sampingnya sudah dipesan. Dia menjawab tidak. Lalu siswa itu mengambil kursi tersebut dan duduk di meja lainnya. Sekali lagi, guru Sehonbit menghampiri Taeyong dengan membawa minuman. Wali kelas tersebut bertanya kenapa ia tidak suka kacang. Tetapi Taeyong menjawab bukannya ia tidak menyukai kacang, tetapi dirinya tidak makan kacang. Wali kelasnya pun berkata seperti dirinya saat kecil tidak menyukai kacang. Karena dia ingin mencoba dan ternyata itu sangat enak. Lalu wali kelas bertanya pendapat Taeyong. Taeyong menjawab seharusnya rasa kacang tersebut enak sehingga pelajaran yang didapat tidak menjadi pemilih makanan. Tetapi wali kelas tersebut berkata bahwa itu lebih baik yang pernah ia pikirkan. Pelajarannya jangan pilih makanan jadi coba saja. Dia juga berkata kepada Taeyong, pikirkan tentang sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Maka cobalah karena kamu tidak tahu kemungkinan yang menyenangkan akan terjadi. Saat berjalan di koridor, Taeyong menerima notis dari ponselnya. Rupanya dia baru saja dimasukkan ke dalam grup kelas. Saat itu seorang siswa menjatuhkan benda keramat. Taeyong yang melihat benda tersebut mengambilnya dan terlihat berusaha memanggil siswa tersebut. Tapi siswa itu tidak mendengarkannya sama sekali. Taeyong berusaha mengembalikan benda itu. Namun tidak sengaja ia terjatuh sehingga benda itu mengenai pantat siswa yang bernama Sinwoo.
Taeyong pun meminta maaf dan bertanya apakah Shinwoo baik-baik saja. Dia juga berkata ini semua tidak sengaja. Shinwoo dengan kesal menjawab benda tersebut tidak menyentuhnya sama sekali. Lalu, Taeyong melihat telinga Shinwoo memerah. Maka dia mencoba membantu Shinwoo membawa barangnya. Tetapi, Shinwoo menolak dan menyuruh Taeyong untuk memperhatikan kemana ia akan pergi. Setelah itu, bola basket mengenai kepala Taeyong. Dia pun meringis kesakitan. Lalu muncul Shin Daun mencoba melihat kepalanya. Saat Taeyong melihat ke atas, kepalanya tanpa sengaja mengenai dagu Shin Daun. Taeyong pun meminta maaf, tetapi untungnya hidung Shin Daun tidak berdarah. Kemudian, siswa yang bermain bola tersebut muncul. Daun mengambil bolanya, tetapi siswa tersebut memohon kepadanya. Akhirnya, Daun memberikan kembali bola tersebut dan menyuruh mereka bermain di aula. Lalu Daun pun pergi. Saat itu, Taeyong mendengar Daun adalah presiden yang baik dan murah hati kepada siswa lainnya. Taeyong juga berpikir akan menyenangkan mempunyai teman seperti dirinya. Di ruang guru, Taeyong menemui wali kelasnya. Dia meminta bantuan karena tidak mempunyai teman. Dia ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu harus bagaimana. Maka dari itu, ia menemui wali kelasnya tersebut. Wali kelas pun menyarankan untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Ketika menuju ruang OSIS, wali kelas juga menjelaskan bahwa Taeyong perlu mengingat 3 orang saja. Presiden kelas 12 bernama Shin Daun yang mudah tersenyum dan merawat orang dengan baik. Berikutnya ketua relawan kelas 11 Namgung Shi-un yang sangat ramah dan lucu. Jadi mudah untuk berteman serta dia tahu semua yang terjadi di sekolah. Dan ada akhirnya yang dapat mengontrol mereka berdua yaitu wakil presiden No Shin-woo kelas 11. Ketika sampai di ruang OSIS, Taeyong bertemu dengan Shin-woo. Wali kelas bertanya apakah mereka saling mengenal. Lalu muncul Shin Daun dan Shi-un yang bertemu dengan wali kelas dan Taeyong. Kemudian diperlihatkan suasana diam. Lalu Shin-woo berkata ia menentang Taeyong bergabung. Tiba-tiba Taeyong bertanya alasan Shin-woo karena anggota lain baik-baik saja sedangkan hanya Shin-woo menentang dirinya. Shin-woo bertanya pada Taeyong haruskah ia ceritakan alasan semuanya. Taeyong pun menyuruh Shin-woo menceritakan semuanya tanpa meninggalkan apapun. Wali kelas pun berkata pada Taeyong bahwa di Dewan Mahasiswa setiap orang berhak untuk memutuskan sesuatu. Jadi berharap dia dapat memahaminya. Lalu wali kelas berkata ia akan bicara dengan Shin-woo. Tapi Taeyong tetap pergi sampai ia tahu alasan Shin-woo menentangnya. Akhirnya, Shin-woo menjawab bahwa masa bergabung dengan OSIS telah berakhir pada setengah minggu yang lalu. Jadi jika Taeyong ingin bergabung, dia sudah terdaftar dan bergabung dengan adil dan jujur. Shin-woo mengatakan alasan kedua kapasitas OSIS sudah penuh dengan jumlah maksimal 20 anggota. Wali kelas berkata itu baik-baik saja karena tahun lalu banyak kesulitan yang dialami. Jadi wali kelas berpikir untuk menambahkan anggota di semester berikutnya. Shi-un pun berkata itu benar dan kenapa Shin-woo bersikap pemilih dalam segala hal. Shin-woo dengan keras menjawab OSIS bukanlah pasar yang harus melewati proses dan ingin menambahkan anggota baru. Nanti bagaimana dengan OSIS-nya jika ada yang ingin bergabung. Taeyong pun menyela Shin-woo. Akhirnya tetap saja Shin-woo menentang karena ia tidak ingin Taeyong bergabung. Daon berkata kenapa Shin-woo harus bersikap seperti ini. Dia membuat Taeyong tidak nyaman. Begitupun dengan Shi-un yang mengejek Shin-woo dengan meniru cara penolakannya. Sehingga Shin-woo kesal padanya.
Ketika wali kelas menghentikan mereka berdua, tiba-tiba Taeyong berdiri dan berkata, ia mengerti dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Lalu dia pergi tetapi kembali lagi dengan memandang Shinwoo dan berkata ia tidak suka orang yang tidak menyukainya juga.